Yo geng, ketemu lagi dengan saya Bim Jaya di channel kesayangan kita Bim Jaya Family tentunya ya. Jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang yang legendaris yang masih bertahan di peliharaannya, itu kolibri ninja ya. Nah, dia adalah seorang pendiri komunitas kolibri ninja di Cianjur yang mungkin saya kira itu paling lama ya dan paling bertahan di sini, yaitu ada bukan lain, ada WEC di sini. Nah, ini WEC yang termasuk pendiri komunitas kolibri ninja Cianjur yang bernama itu KNLC. Ya, kepanjangannya itu Kolibri Ninja Lover Cianjur, dan ini salah satunya pendiri komunitas tersebut, dan sampai saat ini pun dia masih bergabung dan masih aktif. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara perawatan kolibri ninja harian dan perawatan kolibri ninja untuk lomba. Kita akan bahas tuntas sampai ke akar-akarnya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Kita mulai aja gengs, yo. Nah, gengs, sebelum nonton videonya, sediain dulu kopi, nasi uduk, sate marangi, somai, batagor, dan nasi tumpeng tentunya ya, biar nontonnya lebih asik. Dan jangan lupa, jangan skip biar tidak salah paham, dan tonton sampai habis ya. Langsung aja ke materi. Ini adalah salah satu pendiri KNLC atau Kolibri Ninja Lover Cianjur. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang bagaimana perawatannya kolibri ninja untuk harian dan untuk lomba. Nah, untuk yang pertama itu silakan perkenalan untuk WEC. Perkenalkan, nama saya WEC dari Cianjur, salah satu mendirikan komunitas Onin dan Sogon di Cianjur. Salah satunya ya, bukan pendirinya, termasuk salah satunya lah yang masih bertahan sampai sekarang ya. Alhamdulillah, meskipun pasang surut tetap bertahan. Mudah-mudahan kedepannya makin ramai perkelebihan Cianjur ya. Terima kasih untuk Pak Eje atas perkenalannya. Kita langsung ke materi karena kayaknya udah ditunggu-tunggu sama kejamannya di luar ya. Ini Wak, kita mau tanya nih, bagaimana itu cara memilih kolibri omyokan yang menurut Wak itu prospek, itu ciri-cirinya kayak gimana tuh? Prospekannya kita paling pertama tuh melihat fisiknya ya, yang ada lengket-lengketnya, yang terpenting yang istilahnya yang lincah lah. Kalau yang lincah itu udah sehat ya. Sehat. Kalau dari fisik, apa parunya mesti tebal? Nah, kayak jauhinan juga. Jadi balik laginya ke burung mungkin ya? Ya burung ya, kalau misalkan burung perawatannya maksimal. Nanti kan kalau udah kuning kelihatan karakternya kelihatan, prospeknya dari volumenya, mungkin bisa dipilihnya udah kelihatan biara gitu kan, udah bunyi baru kelihatan prospekan gitu. Awal-awal ya paling itu aja lagi, fisik dan sehat kalau omyokan ya. Jangan yang merinding, yang lengket-lengket gitu. Biasanya kalau yang sehat yang lincah. Ya. Tapi apakah dari postur burung tersebut pengaruh pada suara dan karakternya nggak sih kira-kira? Kalau dari postur ya ada juga yang
suka postur yang gede, yang jangkrik gitu kan ya, ya mungkin bisa ngaruh gitu ya. Tapi kan kalau burung bahan paling ya cuma dilihat dari postur dan ya postur fisik sama sehatnya itu. Oh, gitu ya. Jadi Posturnya belum ada. ya, mungkin intinya itu kawan-kawan, cara memilih burung Konino Myokan prospek itu dari dua itu garis besarnya itu pilihlah yang burung memang sehat ya, betul Wak ya? Iya, iya. Yang benar-benar sehat, dan masalah fisik itu nomor 2. Dengan catatan itu fisik mungkin tidak cacat ya Wak? Iya, iya. Ya, biasa kan ada jamur di paru-paru gitu kan. Ya. Nah itu kawan-kawan, dari SEU kita itu udah ada bocoran. Kalau pilih Myokan itu janganlah melihat dari fisik punya, cuman maksudnya dari dalam rangkuman tuh fisiknya sehat, dan masalah postur itu nomor 2, yang penting sehat dulu katanya. Sehat dulu lah. Nah, itu kawan-kawan. Dari Om kan kelihatan paling istilahnya geraknya itu banyak gerak, lincah gitu kan. Ya gitu. Nah ini Wak, kita untuk yang kedua itu boleh dong bocorannya untuk pemeliharaan burung konin harian nih, gimana nih? Harian buat harian, buat depan rumah, buat kicau-kicau atau buat pelataran itu ya pada umumnya sama aja. Oh sama aja. Nah, sama aja, yang penting dirawat dari segi kebersihan burung, kebersihan tampingan, makan, air gitu kan. Yang penting kita peliharanya dengan istilahnya secara maksimal lah, jangan istilahnya sampai kotorannya sampai juga buat burung. Itu kalau dari Om Myokan, kira-kira durasi untuk penjemuran tuh biasanya kawan-kawan banyak yang bertanya, di durasi penjemuran untuk konin Om Myokan itu seperti apa Wak? Kira-kira Penjemurannya paling lama setengah jam lah. Kalau misalkan ya burung udah kelihatan udah mau mandi sendiri gitu kan, ya itu udah sehat ya paling penjemuran nggak lama. Kalau misalkan mau dijemur di luar kan bisa nggak di angin di depan rumah gitu kan, paling setengah jam itu kalau buat keren. Kalau ekstra puding itu gimana Wak? Untuk perawatan hariannya kita kasih apa? Serap puding biasanya kroto, tapi kalau misalkan dari Om Myokan tuh ada yang langsung doyan, ada yang langsung enggak juga. Tergantung apa kebiasaan burungnya. Iya, ada yang suka kroto, ada yang lama gitu dikasih kroto mesti dipecahin telurnya, ditaruh dan dicampur di nektar atau ditempel di ruji-ruji. Itu biasanya yang langsung makan kroto dia punya kelebihan enggak tuh karakter si burung itu biasanya? Ya kalau kroto kan istilahnya ekstra puding ya, pasti ada efeknya. Jadi kalau buat koleksi paling ya umum aja, sama aja, paling 2 kali seminggu gitu. 2 kali seminggu. Iya. Itu kalau yang doyan berarti ya? Iya. Oh, jadi begitu kawan-kawan. Untuk perawatan harian ternyata seperti kawan-kawan yang lakukan itu seperti biasa, dari penjemuran, dan tentunya yang penting itu dari kebersihan kandang ya Wak ya? Istilahnya kalau mau burungnya udah mandi sendiri, mandi dicepuk ya boleh dijemur lah gitu, kayak Om Myokan burung lain gitu kan. Kalau misalnya belum mandi sendiri kita paksa mandi ya Kurang sehat. takutnya kurang burung belum fit, kita mandiin gitu, jadinya jungkal bahasanya. Mati kawan-kawan. ini SEU kita itu sangat pemalu, jadi maaf kalau agak sedikit pemalu ya. Dan tentunya saya untuk bertemu beliau ini agak sulit dikarenakan dia sibuk bekerja dan banyak bisnis yang lain-lainnya kawan-kawan. Ini baru kali ini dia baru mau, dan kebetulan kita ada waktu juga bisa bertemu dan ada sesuatu juga, makanya kita review gitu kawan-kawan. jarang-jarang kena kamera. Jadi ada saya cat malu kucing. Malu-maluin. Nah, Wak, untuk yang kedua saya mau tanya nih, bagaimana perawatan kolibri ninja untuk lomba?
karena banyak di luar sana kawan-kawan juga ada yang pelihara kolibri dan tentunya pengen jadi juara itu di lapangan. Nih kita bongkar nih di sini nih. Itu bagaimana cara perawatannya? Kalau untuk kolibri ninja kita biasanya pakai untulan, set untulan. Untulannya betina gitu kan. Kalau pleci kan ada yang pakai pleci muda, pakai betina juga. Kalau panen pakai untulan, jadi sepasang gitu. Oh, jadi sepasang itu. Intinya kan supaya pas bunyi di gantangan itu nggak ngabret gitu. Ini saya garis bawahi, gabret itu bahasa Indonesianya itu ajol-ajolan kalau nggak apa ngeruji ya, gitu ke bawah, tutubruk kalau nggak loncat-loncat lah. Kalau ini kan loncat. panen tuh kayak hampir penilaiannya sama pleci lah. Oh, sama kayak pleci ya. Ini juga penilaiannya sama irama lagu, durasi, volume, gaya gitu kan. Istilahnya enggak kalau si plek kan beda lagi gayanya, ngajol nggak ngaruh gitu kan. Istilahnya nagen bongkar isian, gayanya keren gitu. Jadi intinya pakai untulan gitu. Kalau biasa sih ada yang nggak pakai untulan, pas di bawah bunyi enak gitu. Pas digantang kadang nggak bunyi, kadang loncat. Itu berarti burung untulan itu wajib berarti ya untuk untuk lomba iya wajib, kalau panen iya wajib. Nah kawan-kawan disimak nih, garis besarnya itu khusus settingan untuk burung lomba khususnya kolibri itu diwajibkan pakai untulan. Kata beliau itu wajib garis besar itu pakai untulan. Nah untuk perawatan H-1, H-2 gimana tuh? Biasanya seperti apa nih untuk lomba, settingan lomba? Settingan lomba harian kita biasanya nih, saya pengalaman sendiri aja nih ya. Ya pengalaman saya emang nggak ada. Kalau harian kan biasa pagi-pagi kan dibersihin, ganti pakan gitu kan. Ganti pakan kita bisa cabut betinanya, cabut untulannya biar dia bunyi. Bisa di setengah jam lah, kurang lebih setengah jam biar dia bunyi, biar pas dibawa ke tempat gantangan pas dicabut dia mau bunyi gitu. Oh jadi settingan harian itu untuk gambaran nanti di lapang berarti ya. Oh ya kan, jadi istilahnya burung tuh karakternya beda-beda. Ada yang cabut istilahnya untulan langsung bunyi enak, bongkar isian, lagen gitu kan. Ada juga yang dicabut tuh lama, mau bunyinya lama. Ya tinggal kita pas di gantangan aja cari-cari settingannya gimana. Misalkan satu sesi lagi mau naik baru cabut, atau ya kalau yang enak tuh cabut langsung enak gitu, langsung bongkar. Enak di atas itu bongkar, duduk manis gitu ya. Kayak kita manisnya nih. Kita enak, minum dulu kopinya. Saat saat gantian. Maaf kawan-kawan, kita ini ngedadak, jadi nggak persiapan untuk minumnya, kopinya apa makanannya kita ngedadak. Jujur kita ngedadak dikarenakan memang momennya itu kita pas gitu, walaupun memang subuh menyubuhnya nggak ada gitu kawan-kawan. Nah tapi setidaknya kita di sini bakalan kupas tuntas ya, ini dari awal sampai saat ini kita ngebongkar tuntas bagaimana kolibri ninja ya, perawatannya dan pakannya. Kolibri ninja itu koloni sama aja sama pleci. Sama pleci ya, sama ya. Misalkan mau di tempat gantang ya di koloni. Ada juga yang bisa di todong, itu juga ada. Tapi kebanyakan rata-rata di koloni gitu kan. Jajar-jajar lah sama yang lain. Jadi kalau saya kalau pleci itu kan saya main pleci juga nih. Itu dia sebelum naik itu di koloni dulu gitu. Iya sama gitu. Oh. Kalau rawatan H-1, H-2 kalau saya pribadi nggak ada. Biasa aja, rawatan biasa, nggak ada extra fooding khusus. Ya kalau misalkan yang suka dikasih extra fooding ya biasa aja. Misalkan ya kalau paling di tempat gantang itu biasa dikasih kan. Enaknya kan kalau koloni itu biasanya burung sambil di koloni itu suka ada yang mandi. Nah
Yang mandi itu biasanya enak pas naiknya. Kalau keburu kering gitu kan. Ada juga sih kalau yang konin yang masih basah tapi ngotot enak gitu ada. Oh, jadi balik laginya itu ke karakter burung mungkin ya, Wak ya. Oh, Biasanya sambil mandi kalau sambil pulang sih mandi. itu pakan harian ngaruh nggak itu nanti untuk hari H di lomba itu pakan harian ngaruh nggak kira-kira itu, Wak? Makan harian biasa aja. Biasa aja. Kalau yang lain gitu kan biasa ada tambahan apa gitu, tambahan kayak pelati dagingnya dinaikin itu. Kalau konin juga Oh, kalau konin itu nggak pakai, kalau di pleci kan itu ada obat-obatan dopingan Iya, tuh. iya. Kalau di konin itu enggak. 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 Saya pribadi enggak tahu kalau yang lain. Oh. Kita share pengalamannya beliau ya, bukan pengalaman orang lain. Jadi apa adanya beliau yang dia katakan itu real, memang nyatanya seperti itu kawan-kawan. Oh begitu. Nah, Wak, saya mau tanya nih, pakan yang recommended dan bagus untuk burung konin harian dan untuk lomba itu apa kira-kira, Wak? Di sini kan di depan ada nih. Makan harian tuh ya saya pribadi dan banyak pemain Ini pakannya kayak gini nih pakannya. nih kawan-kawan nih, pakan harian dan untuk Rujak lomba nektar. nih. Ini 100% organik. 100% organik loh. Wajib kulkas, kalau nggak kulkas nggak apa Kurang enak. terkena istilahnya suhu panas Hah? bisa basi gitu karena 100% organik ini. Ini nih, Ini sangat ini pakan yang recommended dari WEC, dari komunitas KNLC itu pakainya pakan organik seperti ini nih, Ya, banyak. rujak Nexstar. Tentunya yang ori ya, Wak ya. iya. Itu ciri-ciri ori itu Ada kayak apa tuh? apa nih? Kayak ini ada timbul. Nah ini nih kawan-kawan nih. Dia ada timbul di sini marking Logo timbul ya, Rujak nektar. logo rujak Nexstar dan kayak ini Hologram. stiker ya. Hologram. Stiker hologram kawan-kawan. Ini nih, ini yang ori, bukan yang KW-KW nih. Ini langsung dari sang distributor di Cianjur ini. Nah, Jujur ya. ini yang penyuplai rujak Nexstar di Cianjur WC ini, beliau ini ya. Dan ini dikonsumsi tiap hari aman, Wak. Aman-aman. Ini pakai roti aja enak ini. Pakai roti kawan-kawan. Kita lo makan roti campur ini katanya. Biar naik di gantangan itu jos. Biar gacor. Oh Ini ini pakan harian. Kalau saya biasakan ini kental. Ini kental, agak kental gitu kan. Kalau saya biasanya campur air. campur air. Iya. Atau mau ditambah pakai SKM boleh. Campur air boleh. Mentahan langsung ininya dicepuk paling setengah cepuk lah udah habis. Udah hari itu. Itu untuk burung yang kita misalkan kita baru beli terus dikasih pakan ini baik gak tuh? Insya Allah. Insya Allah. Ini sangat cocok lah istilahnya, ini udah disesuaikan istilahnya apa kebutuhan konsumsi burung kolibri ya, ini udah apa juga diperhitungkan gitu. Oh, jadi udah dites laboratorium Istilahnya ya. ini udah apa hampir menyamai gitu, menyamai apa yang dibutuhkan kolibri di alamnya gitu. Makanya ini terbuatkan 100% organik. Nah, ini kawan-kawan nih, produk yang memang dari katakan beliau itu memang udah teruji Ya. dan tentunya bahannya organik, non kimia berarti ya, Wak ya. Udah non kimia, udah teruji dan tentunya udah diuji coba sama beliau-beliau yang sudah pakai rujak Nexstar ini baik. Untuk takarannya kalau pakai air ini setengah-setengah aja, setengah cepuk kecil, setengah air. Oh, jadi cepuk setengah isinya rujak Nexstar, Iya. terus ditambah air gitu. Iya, kalau Dikocek kalau, gitu. kalau mau dicampuri. Nah, kalau mau ini bisa dicampur dengan air dan tadi apa SKM katanya, pur SKM kawan-kawan. Mungkin itu biar agak padat ya, Wak ya. Iya. Nah, ini kawan-kawan bisa. Kotorannya agak padat, kalau pakai SKM kotorannya agak padat, pada putih-putih. Nah, kawan-kawan bisa dicek di mana aja, Wak. Ini kita mau order biasanya di mana aja nih? Ini Cianjur hampir tersedia lah di setiap kios. Khusus di Cianjur itu setiap kios sudah ada. Ada lah. Nah. Ada agennya di Cianjur, ada agennya. Sudah ada agen-agennya toko besar katanya. ini.
kalau di misalkan yang dari luar kota mau beli itu biasanya di online shop apa aja tuh Pak? Apa? Di Lazada apa? di Lazada banyak. Oh, Lazada. Aja yang apa? Rujak nektar gitu udah pasti keluar banyak yang jualan, teman-teman yang lain banyak yang jualan online. Nah di Lazada ada, katanya di Shopee juga ada. Cuman tentunya belinya yang ori, yang real ori itu ada marking timbul di botolnya itu Bos itu lah. rujak nektar. Dan ini ada stiker hologramnya ya, yang aslinya seperti ini nih. Jangan yang KW-KW. Dan untuk kawan-kawan pun Komposisinya kawan-kawan pun bisa order ke kita, khusus di Cianjur pun banyak ya, cuman untuk di saya pun kita ready ya, tentunya di kios Bim Jaya Bershop ya kawan-kawan, di bawah ini ya alamat dan nomor HP-nya di sini. Dan untuk komposisi nih Wak, bisa nggak jelasin nih ada apa aja nih? baca aja. Suruh dibaca kawan-kawan gengs. Dia aja lupa. Nih balik lagi nih, gua bacain nih. Untuk komposisi di rujak nektar itu ada protein asam amino yang pertama itu, dan yang kedua itu ada sukrosa, fruktosa, glukosa alami, dan yang ketiga ada vitamin yang larut dalam lemak, dan keempat itu ada fosfor, kalium, asam lemak omega 3, dan untuk yang kelima itu ada daun stevia, saga, suji dan pandan. Ini komposisinya banyak banget yang bener kata Siwa bilang itu alami, non kimia kawan-kawan. Nah, Siwa mungkin ini ini tahu nih manfaat dari produk ini apa nih? Bisa ini yang kurus bisa gemuk, yang nyilet itu ya tergantung istilah juga kan, pakannya udah bagus gitu. Kalau pemeliharaannya kita kurang maksimal ya hasilnya tahu sendirilah. Iya betul. Istilahnya kembali lagi ke kitanya yang merawatnya gitu kan. Kalau misalkan pakannya udah bagus, kebersihan kandangnya, apalagi airnya juga, airnya kan kurang. kalau istilahnya kolibri itu ya Wajib bersih. iya, kecampur sama nektar juga kan, dia mandi lengket. Iya benar sekali. Nah untuk kawan-kawan itu produk ini bagus dan bagaimana cara pakainya pun mesti bagus, dan perawatan hariannya pun mesti wajib baik tentunya. Yang intinya itu garis besar di kolibri itu biasanya ya Wak, air minum dan air mandinya itu wajib bersih ya Wak. Nah itu kawan-kawan, ini tentunya produk yang baik untuk burung. Untuk kita katanya bisa pakai roti, dicocol-cocol dimakan gacor. Enak manis. Manis-manis kayak kita, kameramen senyum-senyum kayaknya. Kayak manis kayak dia kayaknya. Ini ditaruh di freezer ini nggak bakalan beku. Oh nih kawan-kawan, Tinggi proteinnya, baik protein. disimpan di freezer pun dia nggak bakal beku katanya. Nggak bakal beku. Kalau kawan-kawan nggak percaya, coba di rumah beli dulu dan coba di rumah. Wajib beli. Wajib Kalau beli. mau coba beli dulu. Jangan ngutang-ngutang. Kita untungnya tipis, diutangin lagi. Aduh. Oh gitu ya Wak ya. Nah ini ngobrol-ngobrol santai nih Wak. Si Wak di Kolibri Ninja Lover Cianjur itu udah berapa tahun nih Wak nih? Berapa tahun ya? Paling 4-3 tahun lah. Oh 4-3. Nah, mulai rame terus sekarang ya bertahan, alhamdulillah masih bertahan itu. Kadang ada undangan dari luar kota ya, kalau misalkan ada bang sedang berangkat lah, 2 orang 3 orang ya intinya mewakili lah kota Cianjur itu, jangan Ya. istilahnya sampai Los. sampai los lah. Nah ini bener kawan-kawan, saya sering pantau-pantau di medsos juga, tentunya di FB. Ini WC ini paling aktif sebenarnya yang main keluar kota. Banyak sekali kawan-kawan Kolibri Ninja, pencinta Kolibri Ninja di Cianjur pun saya kira itu mungkin masih agak takut untuk main keluar kota, cuman belum meskipun keluar kota nyambungan. katanya walaupun nyambungan tapi masih main keluar kota. Inilah jiwa fighter kita nih. Saya Kotanya kota deket-deket dulu aja lah. nih si Owa itu paling dekat main ke luar kota kemana tuh? Saya sih belum
jauh-jauh lah paling ke Cikampek. Cikampek kawan-kawan jauh Bogor juga. lah. Bogor Sukabumi. Kalau daerah itu daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu pernah nggak nih? Belum. Oh belum pernah. Belum punya jagoannya yang mantap. Tapi saya kira Jagoannya masih ngeriwik gitu kan. Sewu kita ini bener-bener fighter kawan-kawan. Dia mau hujan, mau angin, mau badai kayak sekalian, ada undangan keluar kota, capcus, gasken gitu. Ya, kalau ada istilahnya ya kalau ada angin gitu ya kita paksain lah kalau sehat gitu. Kalau angin pengen ya yang dekat-dekat aja dulu. Soalnya kalau jauh-jauh ya bawa motor Mungkin dari fisik ya, dari fisik juga mungkin beliau ini agak sedikit umuran kawan-kawan. Jadi kalau jauh-jauh pakai motor, kedepannya dari Cianjur ada yang fighter, ada bawa mobil lah, itu lebih enak kita ikut-ikut. Untuk sahabat-sahabat Cianjur, Kolibri Rockbar Cianjur, nih dengerin kawan kita, beliau ini mengajak untuk kawan-kawan lebih fighter lagi main di luar kota untuk mengharumkan kota Cianjur tentunya. Jangan lupa di kota sendirinya diramein. Nah, jangan lupa juga di kota Cianjurnya diramein juga katanya, karena semakin kesini saya kira itu memang banyak penghobi Kolibri Ninja, cuman agak ragu main di lapang. Saya kita terbuka kalau misalkan sharing setting yang kayak gimana, kita terbuka, insya Allah bisa bantu kalau misalkan ada teman yang dari luar komunitas gitu, gimana cara setting itu lagi, cara harian dan ya insya Allah kita bagilah ke berbagi sharing ya. Tuh untuk kawan-kawan yang masih ragu khususnya di daerah Cianjur, ini untuk settingan pun dia terbuka banget, masalah settingan harian dan untuk apapun dia sangat terbuka. Jadi jangan ragu untuk pelihara Kolibri Ninja dan jangan ragu untuk berkomunitas tentunya ya Wak. Iya betul. Untuk kawan-kawan dicek di FB pun ada, kalau nggak salah itu KNLC itu ada ya? Iya. Ada. Jangan takut untuk gabung, dan tentunya di sebuah komunitas itu perlu yang namanya itu apa namanya itu lupa gua mau ngomong apa, lupa asli, karena ini judulnya itu memang ngedadak banget kawan-kawan, jadi gua nggak di script gitu, namanya itu apa lupa, lewat Cipanas banyak. Cipanas sekarang udah mulai lagi. Katanya daerah panas. Cipanas Cianjur udah mulai lagi. Cuman di Cianjur kota udah ada pergerakan kan Iwan? Masih gitu lah. Masih melempem. Melempem. Ini untuk kawan-kawan nih, support nih dari Sewu nih agar cepat semangat Kolibri Ninja. Jangan malu-malu karena beliau ini sangat terbuka masalah ilmunya atau apalah, banyak itu untuk berkomunitas ya. Nah, anggota yang masih aktif di KNLC kira-kira ada berapa orang nih, Mbak? Anggota ya paling berapa lah, ya sedikit, paling di bawah 4 gitu kan. Dan sekarang kan saya jadi disatuin itu ke penggemar Ponin Shogun tuh disatuin. Tapi kalau Shogun kan di kita masuk Capster PSI lah, Persatuan Shogun Indonesia. Iya, pemainnya itu aja gitu maksudnya. Kalau Shogun ya lumayan agak banyak lah. Kalau latihan atlet itu bisa 9, 10. Nanti kita bahas lagi ke masalah Shogun. Itu Shogun ntaran lagi buat konten ntar ya. Karena nanti banyak banget konten-konten yang bakal kita garap dan kita upload. Tentunya ini juga masalah Kolibri pun saya mendadak karena beliau ini datang dan langsung saya todong untuk di-review kawan-kawan, walaupun lagi capek ya, beliau ini masih semangat untuk di-review dan berbagi pengalaman ya Wak ya. Iya. Nah, ini untuk yang terakhir Wak, pertanyaan terakhir. Sampai saat ini si Wak adakah kontribusi untuk komunitas, kira-kira seperti apa? Silakan.
kontribusi untuk komunitas selama Siwa berkecimpung di Kolibri gitu, apakah ada sedekah atau apa, silakan. Alhamdulillah sih kemarin kita ada donasi dari produk rujak nektar. Produk ini katanya produk nih. ini kita kemarin ada donasi buat anak yatim dan jompo yang berupa beras 1 ton ya. Mantap kawan-kawan. Kita bagikan buat jompo dan anak yatim. Alhamdulillah sudah terlaksana kemarin tanggal 16 Januari kalau tidak salah. Oh yang bulan kemarin. Bulan kemarin kita acaranya kumpul komunitas sama Beramal. Mantap banget nih. Dari produk jadi istilahnya membeli produk itu kadang Ada sedekahnya. ada sedekahnya secara tidak langsung gitu kan, kita udah beli produk, kita jadi Ada agen, timbal, jadi ada reseller, feedback ya, ya. ada istilahnya kebaikan lah. Ya. Nah untuk kawan-kawan sesuai yang beliau katakan itu, kawan-kawan beli ini ada mungkin dari keuntungan ini Ya, dari keuntungan. disisihkan untuk sedekah dan untuk beramal yang telah YC bilang itu 16 Januari ya. Ya, Itu 1 ton beras dibagiin untuk panti jompo untuk jompo dan anak yatim. anak yatim piatu. Baik banget tuh ini rujak nektar nih. Cianjur, Bogor, Oh. Sukabumi, Udah Semarang, Cilegon, Berarti Karawang juga. banyak nih. Hampir tiap agen ke bagian ke bagian penyalurannya gitu istilahnya. Oh, jadi tiap agen bagi-bagi beras gitu. Iya. Di tiap kota ada. Nah, tiap Mantap agen banget ada. nih. Alhamdulillah. Untuk kawan-kawan jangan ragu nih beli rujak nektar. Banyak manfaatnya untuk burung dan juga untuk manfaat untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung Ya, ternyata. insya Allah berkah lah buat semua itu. Ya, berkah. Nah, yang terakhir Wak, silakan bagikan salam-salam untuk Kolibri Lover di Indonesia nih. Silakan. Apa yang akan Wak sampaikan untuk Kolibri Lover Indonesia nih? Untuk teman-teman Kolibri, khususnya Kolibri Ninja ya, tetap semangat, kita tetap istilahnya meskipun dalam kondisi seperti ini ya Jalin persaudaraan. kita jalin persaudaraan, silaturahmi tetap terjaga. Kita ramaikan para Kolibrian di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, Cianjur. Dan yang mau pemula, mau main ikutan, mau gabung, silahkan, kita terbuka. Kok semoga kedepannya di Cianjur makin ramai lah istilahnya, kayak kota-kota lain yang kayak full gantangan itu kan, seru tuh kan. Mantap nih, kata-katanya mantap nih. Jadi untuk kawan-kawan di luar sana jangan ragu untuk bermain kolibri, dan tentunya ini para senior kita ini sangat terbuka untuk merangkul kawan-kawan yang belum mempunyai komunitas dan ragu untuk main di lapangan. Mereka terbuka sangat, khususnya untuk di daerah Cianjur itu KNLC ya Wak ya. Ya. Sangat terbuka untuk kawan-kawan bisa bergabung di kita, katanya seperti itu. Nah, Update lah. jangan update katanya. Nah, mungkin segitu dari kita, dan ini alhamdulillah kita bisa bertemu dengan YC dari komunitas KNLC, Kolibri Ninja Lover Cianjur. Terima kasih ya Wak sudah mau di review dan sharing-sharing pengalaman. Nah, untuk kawan-kawan, saya balik lagi, yang belum subrek cepat subrek. Subrek, orang sudah bilang tuh subrek ya Wak. Oke, subrek. Subrek nih kata si Wadi. Jangan lupa subrek, like, share, dan komen tentunya. Dan jangan lupa doain kita agar tetap sehat dan bermanfaat tentunya ya. 1000 subscriber. Nah, kita juga sebenarnya ada targetnya di angka 1000 dan 4000 jam tayang. Itu kita ada yang namanya itu donasi gaji pertama, dan seterusnya itu kita ada donasi berapa persen lah untuk donasi anak yatim piatu juga Wak. Jadi saya memang ditargetkan untuk gaji YouTube itu untuk donasi, jadi nggak pure untuk kita pribadi, tapi ada berbagi untuk kawan-kawan di luar sana yang kurang beruntung tentunya kawan-kawan. Dan karena itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan untuk kawan-kawan yang mau request kontennya bisa di kolom komentar.
Dan untuk deskripsinya nanti baca aja sendiri ya. Terima kasih yang sudah nonton dan dari di skip dan yang udah subscribe, like, share dan komen terima kasih juga. Dan yang belum cepat subscribe, like, share dan komen karena semua itu gratis dan tentunya insya Allah dari subscribe kalian menuju kita untuk bersedekah yang tadi saya bicarakan. Ada tujuan yang memang kita itu ada untuk beramal. Dah, mungkin segitu dari saya dan tetap stay tune di Bim Jaya Family Channel. Tetap jaga silaturahmi dan salam kicau mania.